pagi di Jawa pada akhir abad ke-19 tidak pernah benar-benar sunyi. Ada bunyi roda pedati di jalan tanah, ada peluit kereta yang memotong kabut, ada suara bahasa yang bertabrakan di pasar, Melayu pasar, wajah Jawa halus, Belanda yang kaku, dan logat Indo yang lebih cair, seperti orang-orangnya, hidup di antara. Di dunia seperti itu, pada 8 Oktober 1879, lahir seorang anak bernama Ernest François Eugène Douwes Dekker, nama yang panjang, nama yang membawa beban. Karena di Hindia Belanda, nama bukan sekadar panggilan, nama adalah klasifikasi. Nama adalah pintu yang dibuka atau ditutup. Ia lahir sebagai Indo-Eropa, keturunan campuran Eropa dan pribumi, sebuah kategori yang oleh negara kolonial diperlakukan seperti tangga. Seperti yang jadi di atas, ada yang di bawah, dan ada yang selalu disuruh berdiri di anak tangga tengah, tidak boleh naik terlalu tinggi, tidak boleh turun terlalu rendah. Di atas kertas, Eropa punya hak-hak tertentu. Dalam praktik, Indo sering dianggap kurang Eropa oleh orang Belanda totok, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima sebagai pribumi. Hidupnya sejak awal adalah latihan panjang tentang batas-batas yang tak terlihat. Batas meja makan, batas sekolah, batas klub sosial, batas pekerjaan, batas cara orang memandang kulit, dan nama keluarga. Ada satu bayangan besar yang mengikuti Ernest sejak kecil, nama Douwes Dekker. Di Belanda, nama itu mengingatkan orang pada Eduard Douwes Dekker Multatuli, penulis Max Havelaar, buku yang membongkar kebusukan sistem tanam paksa dan kemunafikan moral kolonial. Ernest masih anak-anak ketika gema Multatuli sudah menjadi semacam bisik-bisik yang mengganggu tidur para pejabat. Kalau satu orang bisa menulis dan mengguncang, bagaimana kalau lebih banyak orang mulai bicara? Ernest bukan Multatuli, tapi ia tumbuh di bawah langit yang sama, di bawah struktur kekuasaan yang sama, dan dengan warisan nama yang membuat orang muda curiga, anak ini akan jadi apa? Masa kecil dan remajanya berlangsung di Hindia yang sedang berubah. Politik etis mulai dibicarakan di negeri Belanda, gagasan bahwa pemerintah kolonial punya utang kehormatan kepada pribumi. Irigasi, edukasi, emigrasi, kata-katanya terdengar mulia, tetapi di lapangan, etis sering berarti birokrasi yang lebih rapi, pengawasan yang lebih halus, dan pendidikan yang membuka mata yang justru bisa melahirkan generasi baru yang tak mau lagi tunduk. Hindia Belanda adalah mesin besar yang mulai berderit karena terlalu banyak bagian bergerak, perkebunan, pelabuhan, rel kereta, kantor pos, sekolah, surat kabar, dan di sela-sela derit itu, muncul orang-orang yang belajar membaca dunia dengan cara baru. Ernest muda tidak tumbuh sebagai anak yang nyaman dengan tempatnya. Ia melihat bagaimana orang bisa diperlakukan berbeda hanya karena warna kulit dan aksen. Ia melihat bagaimana hukum bisa terasa seperti pagar yang dipindah-pindah, kadang melindungi, kadang menjerat, dan ia punya satu kelebihan yang kelak menjadi senjata sekaligus kutukan. Ia cepat marah pada ketidakadilan, dan ia tidak pandai menyembunyikannya. Pada usia muda, ia masuk dunia yang paling dekat dengan jantung kolonial, militer, KNIL, Koninklijk Nederlands Indische Leger, bukan sekadar tentara. KNIL adalah alat negara untuk memastikan peta tetap seperti yang diinginkan Batavia dan Den Haag. Seragamnya rapi, disiplin latihannya keras, dan di balik parade ada kenyataan yang lebih kasar. Ekspedisi, penaklukan, patroli, dan perang-perang yang di koran sering disebut pacifikasi, kata yang dingin. Padahal artinya darah, kampung yang dibakar, dan ketakutan yang diwariskan. Pengalaman militer membentuk Ernest dengan cara yang tidak romantis. Ia melihat dari dekat bagaimana kekuasaan bekerja ketika tidak ada ruang debat. Ia melihat rantai komando, bagaimana perintah turun seperti palu, dan bagaimana orang di bawahnya sering pribumi menanggung akibatnya. Ia juga melihat paradoks KNIL
Tentara kolonial yang banyak diisi oleh orang-orang yang bukan Belanda totok, termasuk Indo dan pribumi. ARI dipakai untuk menjaga dominasi Belanda. Mesin itu berjalan karena banyak orang tidak punya pilihan lain selain menjadi bagian dari mesin. Namun Ernest bukan tipe yang bisa lama-lama menjadi baut. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus menggesek. Rasa bahwa ia ikut menjaga sistem yang merendahkan banyak orang, termasuk dirinya. Sendiri dalam cara yang lebih halus, ia bisa memakai seragam, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya percaya pada cerita moral yang dibacakan negara kolonial tentang ketertiban bodi dan peradaban. Dari militer, ia bergerak ke dunia yang sama berbahayanya, bahkan lebih. Pers, kalau militer memegang senjata, pers memegang kata-kata, dan di Hindia Belanda, kata-kata bisa dianggap lebih mengancam daripada peluru, karena peluru membunuh orang, sementara kata-kata bisa membunuh kepatuhan. Surat kabar pada masa itu adalah arena, kertasnya mungkin tipis, tintanya kadang luntur, tetapi pengaruhnya bisa menembus tembok rumah dinas dan warung kopi. Orang membaca keras-keras di beranda, di kantor, di stasiun, berita dari Eropa, harga gula, pengumuman pemerintah, gosip politik, dan yang paling ditakuti, kritik. Ernest menemukan dirinya cocok di sini. Ia punya naluri untuk melihat celah dalam argumen resmi, dan ia punya gaya yang tajam. Ia menulis bukan untuk menenangkan, ia menulis untuk mengganggu. Di ruang redaksi, ia belajar ritme kolonial. Kapan sensor mengencang, kapan pejabat tersinggung, kapan sebuah kalimat bisa dianggap hasutan. Ia belajar bahwa pemerintah kolonial tidak selalu perlu melarang secara terang-terangan. Cukup dengan ancaman, cukup dengan pengadilan, cukup dengan membuat orang takut kehilangan pekerjaan, tetapi ia juga belajar bahwa selalu ada pembaca yang lapar akan keberanian, dan keberanian itu menular. Identitas Indo-Eropa membuat posisinya unik. Ia bisa masuk ke ruang-ruang yang sulit dimasuki aktivis pribumi pada masa itu, tetapi ia juga tidak pernah sepenuhnya diterima sebagai orang dalam oleh elit Belanda. Ia berada di ambang pintu, dan dari ambang itulah ia bisa melihat dua ruangan sekaligus. Banyak orang di posisi seperti itu memilih aman, menunduk, mengambil keuntungan kecil, hidup nyaman di sela-sela. Ernest memilih sebaliknya. Ia memilih menabrak. Pada pergantian abad, Hindia Belanda mulai menyaksikan kelahiran organisasi-organisasi modern. Budi Utomo berdiri pada 1908, menandai kebangkitan kesadaran baru di kalangan priai terdidik Jawa. Sarekat Islam menyebar cepat, menjadi wadah massa yang jauh lebih luas. Di udara ada sesuatu yang berbeda. Orang mulai membayangkan diri mereka bukan hanya sebagai penduduk sebuah daerah, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, sesuatu yang lebih besar itu belum punya nama yang disepakati. Hindia adalah istilah kolonial, pribumi adalah kategori yang dibuat untuk mengatur, inlander adalah kata yang menghina. Di tengah kekacauan istilah itu, Ernest mulai memikirkan satu hal yang bagi banyak orang terdengar gila. Persatuan lintas etnis dan ras, sebuah komunitas politik yang tidak ditentukan oleh darah Eropa atau darah pribumi, melainkan oleh tanah yang sama dan nasib yang sama. Gagasan seperti itu tidak lahir dari ruang seminar yang nyaman. Ia lahir dari pengalaman sehari-hari, melihat bagaimana kolonialisme memecah orang dengan rapi. Eropa di atas, timur asing di tengah, pribumi di bawah. Ia lahir dari melihat bagaimana Indo sering dipakai sebagai perantara, cukup dekat untuk melayani, cukup jauh untuk tidak mengancam. Ernest muak menjadi perantara yang patuh. Ia ingin membalikan fungsi di antara itu menjadi jembatan, bukan pagar. Tetapi jembatan selalu dicurigai oleh siapa? Oleh semua pihak. Bagi banyak Belanda totok, Indo yang terlalu vokal adalah masalah. Mereka bisa menerima Indo sebagai pegawai, serdadu, juru tulis, bahkan wartawan, selama tahu diri. Tetapi Indo yang mulai bicara tentang kesetaraan politik, itu dianggap pengkhianatan kelas. Bagi sebagian elit pribumi, terutama yang masih percaya pada jalur kehormatan tradisional atau jalur kooperasi yang hati-hati, Ernest juga bisa tampak mengganggu, terlalu keras, terlalu frontal,
Dan ini yang paling sensitif, bukan pribumi murni. Di Hindia yang rasial, bahkan gagasan persatuan bisa tersandung pada kecurigaan identitas. Ernest tidak menghindari kecurigaan itu. Ia seperti orang yang justru hidup dari gesekan. Ia menulis, berdebat, membangun jaringan. Ia bertemu orang-orang yang kelak menjadi simpul penting pergerakan. Dokter yang melihat penderitaan rakyat sebagai penyakit sosial. Tipu. Guru yang percaya pendidikan adalah senjata, bangsawan yang muak menjadi ornamen kolonial. Di antara mereka, ada dua nama yang akan melekat pada hidupnya seperti Cipto Mangunkusumo dan Soewardi Sorjaningrat yang kelak dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Cipto adalah dokter, tetapi juga agitator intelektual. Ia punya kemampuan memotong kepura-puraan dengan kalimat yang sederhana dan mematikan. Soewardi adalah penulis dan pemikir, tajam, puitis, dan punya keberanian moral yang membuat pemerintah kolonial gelisah. Ernest, dengan latar Indo dan pengalaman pers, membawa sesuatu yang berbeda. Akses, jaringan, dan keberanian untuk menantang struktur rasial dari dalam. Tiga orang ini berbeda, tetapi justru karena berbeda mereka bisa saling melengkapi. Mereka seperti tiga nada yang kalau dimainkan bersama, menghasilkan akor yang tidak nyaman bagi telinga kolonial. Sebelum mereka benar-benar menyatu dalam organisasi, Ernest sudah lebih dulu membangun reputasi sebagai jurnalis yang tidak bisa dibeli dengan basa-basi. Ia menulis tentang ketidakadilan, tentang kemunafikan, tentang bagaimana politik etis sering hanya kosmetik. Ia mengamati bagaimana pendidikan yang diberikan kepada pribumi sering dirancang untuk menghasilkan pegawai, bukan warga. Ia melihat bagaimana hukum dipakai untuk menjaga ketertiban kolonial, bukan keadilan. Dan ia menulis dengan gaya yang membuat orang tidak bisa pura-pura tidak membaca. Di Batavia, pusat administrasi kolonial, suasana politik, seperti ruangan dengan jendela kecil, ada sedikit udara masuk, cukup untuk membuat orang berharap, tetapi tidak cukup untuk bernapas bebas. Pemerintah kolonial mengizinkan beberapa bentuk organisasi, beberapa diskusi, beberapa surat kabar selama tidak menyentuh inti kekuasaan. Begitu ada yang menyentuh inti, tangan besi muncul. Kadang lewat sensor, kadang lewat pengadilan, kadang lewat pembuangan. Kata pembuangan itu seperti hantu yang selalu berdiri di belakang para aktivis. Tidak terlihat, tetapi terasa dinginnya. Ernest memahami itu. Ia bukan naif, tetapi ia juga tidak sabar. Ia melihat waktu seperti sesuatu yang sempit, Hindia sedang bergerak, dan ia ingin mendorongnya lebih cepat. Ia tidak puas dengan perbaikan kecil. Ia ingin perubahan struktur. Disinilah mulai tampak paradoks yang akan membentuk seluruh hidupnya. Ia lahir dari dunia kolonial, memakai bahasa kolonial, memahami cara kerja kolonial, bahkan pernah menjadi bagian dari alat kekerasan kolonial, tetapi justru ia menggunakan semua itu untuk melawan kolonialisme. Ia seperti orang yang mengambil peta musuh untuk menemukan jalan keluar dari labirin. Sekitar tahun-tahun menjelang 1912, percakapan tentang bangsa mulai lebih berani. Tetapi bangsa versi siapa? Banyak organisasi masih bergerak dalam batas etnis, atau agama atau kelas. Ernest mendorong sesuatu yang lebih luas. Sebuah identitas politik yang melampaui kategori kolonial. Ia tidak sendirian, tetapi ia termasuk yang paling awal dan paling keras menyuarakannya. Pada 1912, lahirlah Indische Partij. Nama itu sendiri sudah provokatif. Indische, Hindia, bukan Nederlands India yang menekankan kepemilikan Belanda, tetapi Hindia sebagai rumah bersama. Partai ini didirikan oleh Ernest Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Soewardi Sorjaningrat, 3 serangkai. Mereka tidak hanya mendirikan organisasi, mereka menantang logika kolonial yang paling dasar, bahwa politik adalah milik orang Eropa dan pribumi cukup menjadi objek kebijakan. Indische Partij membawa gagasan yang berbahaya bagi pemerintah, kesetaraan politik bagi semua yang lahir dan hidup di Hindia tanpa memandang ras.
Ini bukan sekadar tuntutan administratif, ini ancaman ideologis. Karena kalau orang Indo, pribumi, dan kelompok lain mulai melihat diri mereka sebagai satu komunitas politik, maka seluruh sistem divide et impera kehilangan daya. Reaksi tidak menunggu lama, pemerintah kolonial memandang Indische Partij sebagai api di gudang mesiu. Mereka melihat Ernest sebagai sosok yang sulit dikendalikan. Ia paham bahasa dan budaya Eropa, ia bisa menulis untuk pembaca yang luas, dan ia punya keberanian untuk mengajak orang melampaui batas rasial. Ia bukan sekadar inlander yang bisa dipinggirkan dengan hinaan, ia juga bukan Belanda totok yang bisa ditegur lewat jalur sosial. Ia berada di celah yang membuatnya licin. Di jalan-jalan kota, modernitas kolonial tampak seperti panggung. Tram, lampu, gedung-gedung kantor, toko-toko dengan etalase. Tetapi di belakang panggung, ketegangan sosial menebal. Buruh perkebunan, petani, pegawai rendahan, guru, juru tulis, mereka mulai mendengar kata-kata baru. Hak, kesetaraan, perwakilan, kebangsaan. Kata-kata itu seperti biji yang jatuh di tanah yang lama kering. Begitu ada sedikit air, ia tumbuh cepat. Ernest dan kawan-kawan memanfaatkan pers sebagai pengeras suara. Mereka menulis, berpidato, membangun simpati. Mereka tahu bahwa organisasi tanpa narasi akan mudah dipatahkan, dan mereka juga tahu bahwa narasi tanpa organisasi akan menguap. Indische Partij mencoba menggabungkan keduanya, struktur partai dan propaganda ide, tetapi propaganda di Hindia Belanda bukan permainan aman. Ada pasal-pasal karet tentang menghasut, tentang mengganggu ketertiban umum, tentang menghina pemerintah. Kata-kata bisa dibawa ke pengadilan, dan pengadilan kolonial bukan tempat netral. Ia bagian dari mesin yang sama. Ernest mulai merasakan tekanan itu semakin nyata. Pengawasan meningkat. Surat-surat bisa disadap. Pertemuan bisa diawasi. Orang-orang bisa dipanggil untuk diberi peringatan. Di dunia kolonial, peringatan sering berarti, kami tahu apa yang kamu lakukan, dan kami bisa menghentikannya kapan saja. Namun Ernest bukan tipe yang mundur karena peringatan. Ia justru seperti semakin keras ketika ditekan. Ada sisi impulsif dalam dirinya, sebuah dorongan untuk menantang langsung, untuk memaksa lawan menunjukkan wajah aslinya. Ini membuatnya efektif sebagai agitator, tetapi juga membuatnya rentan. Karena negara kolonial punya kesabaran birokratis, ia bisa menunggu momen yang tepat untuk memukul. Di sekitar Ernest, pergerakan juga tidak selalu kompak. Ada perbedaan strategi, ada yang percaya pada jalur kooperasi, bekerja dalam ruang yang diizinkan pemerintah, berharap perubahan bertahap. Ada yang percaya pada non-kooperasi, menolak legitimasi kolonial. Ernest cenderung pada garis yang lebih konfrontatif, bukan karena ia tidak paham risiko, tetapi karena ia merasa ruang yang diberikan, kolonial terlalu sempit untuk menghasilkan perubahan nyata. Ia melihat kooperasi bisa berubah menjadi jebakan. Sibuk rapat, sibuk proposal, sibuk sopan, sementara struktur tetap sama. Disinilah ia sering berbenturan, bahkan dengan orang-orang yang seharusnya sekutu. Ia bisa keras kepala, ia bisa tajam dalam kritik, ia bisa membuat orang tersinggung, tetapi ia juga punya kemampuan menggerakkan, membuat orang merasa bahwa ketakutan mereka bisa dilampaui. Sementara itu, identitasnya terus menjadi bahan bisik-bisik. Mengapa Indo ini begitu membela pribumi? Apakah ia mencari panggung? Apakah ia benar-benar tulus? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak pernah hilang, dan Ernest, alih-alih menenangkan orang dengan citra yang manis, sering justru menambah bahan bakar dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak. Ia seperti tidak mau meminta izin untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia mengklaim tempatnya dengan cara yang membuat orang tidak nyaman. Tetapi justru ketidaknyamanan itu yang penting, karena kolonialisme hidup dari kenyamanan. Kenyamanan orang Eropa merasa berhak, kenyamanan elit lokal merasa aman dalam posisi perantara. Kenyamanan birokrasi merasa tertib. Ernest mengganggu kenyamanan itu. Pada awal 1910-an, Hindia Belanda berada di ambang perubahan besar. Dunia juga bergerak menuju ketegangan global yang akan meledak menjadi Perang Dunia I. Walau perang itu terjadi jauh di Eropa, getarannya terasa sampai ke koloni. Ekonomi,
politik, rasa cemas pemerintah terhadap segala bentuk radikalisme. Dalam situasi seperti itu, pemerintah kolonial cenderung semakin sensitif. Mereka tidak ingin Hindia menjadi lahan subur bagi ide-ide yang bisa mengguncang kekuasaan. Ernest merasakan atmosfer itu. Seperti udara yang makin berat sebelum hujan badai, ia dan kawan-kawan mendorong lebih keras, sementara pemerintah bersiap menutup ruang. Indische Partei dengan gagasan kesetaraan lintas ras menjadi target yang terlalu jelas. Namun sebelum palu itu benar-benar jatuh, sebelum penindakan besar 1913 yang akan mengubah hidupnya, ada satu hal yang sudah terbentuk. Kuat dalam diri Ernest, keyakinan bahwa identitas bukan takdir biologis, melainkan pilihan politik. Ia lahir sebagai Indo-Eropa, ya, ia dibesarkan dalam struktur kolonial, ya, tetapi ia menolak menerima bahwa itu menentukan kesetiaannya. Ia memilih berpihak pada gagasan tentang Hindia sebagai rumah bersama, bukan sebagai properti kerajaan. Pilihan seperti itu tidak pernah gratis. Di Hindia Belanda, pilihan itu berarti kehilangan perlindungan sosial, kehilangan kenyamanan, dan membuka diri pada hukuman negara. Ernest seolah sadar, tetapi tetap melangkah. Ia seperti orang yang sudah melihat bahwa hidup aman di tengah tangga rasial kolonial tetaplah hidup yang sempit, lebih baik jatuh karena melompat daripada bertahan karena takut. Dan di balik semua itu, ada satu simbol yang kelak akan menjadi referensi hidupnya. Nama yang diganti. Pada masa ini, ia masih Ernest Dawes Dekker, nama Eropa yang membuatnya bisa masuk ke ruang tertentu, tetapi juga membuatnya selalu dicurigai ketika ia bicara tentang kita yang lebih luas. Nama itu seperti kunci yang membuka pintu, sekaligus belenggu yang mengikat pergelangan. Ia belum menggantinya. Belum, tetapi benihnya sudah ada. Keinginan untuk menamai diri sendiri, bukan dinamai oleh kolonial. Di kota-kota Hindia malam turun cepat. Lampu-lampu gas atau listrik menyala di jalan utama, sementara ganggang tetap gelap. Di rumah-rumah besar, orang Eropa makan malam dengan perak dan porselen. Di kampung-kampung, orang berbagi nasi dengan lauk sederhana. Di kantor-kantor pemerintah, arsip disusun rapi, laporan ditulis dengan bahasa yang dingin. Dan di meja seorang jurnalis yang keras kepala, kata-kata disusun untuk memanaskan darah. Ernest menulis dan bergerak, seolah ia tahu. Sebentar lagi, negara kolonial akan menunjukkan batasnya. Sebentar lagi, ruang yang sempit itu akan ditutup lebih rapat. Dan ketika itu terjadi, orang-orang seperti dia akan dipaksa memilih, diam, atau dibungkam. Ia sudah memilih, bahkan sebelum pilihan itu diumumkan, ia memilih menjadi orang yang sulit ditempatkan dalam kotak-kotak kolonial Indo, tetapi melawan logika rasial, pernah berseragam, tetapi menolak menjadi alat, jurnalis, tetapi tidak netral, aktivis, tetapi tidak sabar. Dan di tengah semua itu, ia mulai mendorong satu kata yang kelak akan mengubah peta batin jutaan orang. Indonesia, sebuah gagasan yang pada masa itu masih terdengar asing, tetapi perlahan menjadi magnet. Magnet itu menarik sekaligus memecah. Karena begitu orang mulai tertarik pada gagasan baru, mereka juga mulai bertanya, siapa yang berhak mengucapkannya? Siapa yang berhak memimpinnya? Siapa yang dianggap cukup Indonesia? Ernest Dawes Dekker, anak Indo-Eropa yang lahir dari dunia kolonial, berjalan menuju badai dengan langkah yang tidak ragu. Dan badai itu sudah mengumpulkan awan di atas Batavia. Tahun 1912 itu, Batavia seperti kota yang menahan napas. Di siang hari, ia tampak rapi. Kantor-kantor pemerintahan dengan serambi lebar, serdadu KNIL yang mondar-mandir, tram yang berderit di rel, dan orang-orang Eropa yang berjalan seolah dunia memang disusun untuk mereka, tapi di bawah kerapian itu ada sesuatu yang bergerak, seperti arus bawah laut, surat kabar yang berpindah tangan, rapat-rapat kecil yang dibungkus perkumpulan sosial, percakapan yang sengaja dipelankan ketika ada orang asing lewat. Politik di Hindia Belanda jarang tampil sebagai pidato di podium. Ia lebih sering hadir sebagai bisik-bisik yang berani. Indische Partei lahir di udara seperti itu, udara yang lembab, panas, dan penuh kecurigaan. Nama partai saja
sudah membuat alis pejabat kolonial terangkat, karena partai berarti organisasi modern, berarti disiplin, berarti jaringan, berarti kemampuan mengubah keluhan menjadi tuntutan, dan Indische Partei bukan sekadar partai, ia adalah pernyataan bahwa Hindia bukan hanya ladang kerja dan ladang pajak, melainkan tanah, air bagi orang-orang yang hidup di atasnya, pribumi, Indo, siapapun yang nasibnya ditambatkan pada pulau-pulau ini. Ernest Dawes Dekker, yang oleh kawan-kawannya sering dipanggil Dede, mendorong gagasan itu dengan cara yang membuat orang sulit duduk tenang. Ia tidak menulis seperti pegawai yang menyusun laporan, ia menulis seperti orang yang sedang menyalakan korek api di gudang penuh jerami. Kalimatnya tajam, kadang terlalu tajam. Ia paham betul bahwa pemerintah kolonial punya dua telinga. Satu telinga untuk mendengar, satu telinga untuk mencari alasan menghukum, maka ia memilih kata-kata yang bisa menembus dua telinga itu sekaligus. Di sampingnya ada Tejipto Mangunkusumo, dokter yang melihat penyakit bukan hanya di tubuh, tapi di struktur sosial. Dan Suwardi Surjaningrat, penulis yang bisa membuat ironi terasa seperti tamparan. Tiga serangkai ini bukan trio yang dibentuk oleh kesamaan latar, melainkan oleh kesamaan keberanian. Mereka datang dari dunia yang berbeda, tetapi bertemu pada satu titik. Rasa muak pada sistem yang mengatur manusia berdasarkan ras, lalu menyebutnya ketertiban. Indische Partei bergerak cepat. Terlalu cepat, kata pemerintah. Mereka membuka cabang, mengumpulkan simpati, menyebarkan tulisan. Mereka berbicara tentang persamaan hak, tentang kewargaan, tentang Hindia sebagai milik bersama. Bagi banyak orang pribumi terdidik, ini terdengar seperti pintu yang tiba-tiba terbuka ke ruangan yang selama ini hanya bisa dilihat dari celah. Bagi banyak Indo, ini seperti kesempatan untuk berhenti menjadi perantara yang selalu disuruh tahu diri. Dan bagi pemerintah kolonial, ini seperti alarm yang berbunyi di tengah malam, karena kolonialisme Hindia Belanda bukan hanya soal ekonomi, ia adalah arsitektur sosial yang rumit, Eropa di puncak, Timur asing Tionghoa, Arab di lapisan tengah dengan fungsi ekonomi tertentu. Pribumi di bawah sebagai mayoritas yang diatur. Indo berada di posisi yang aneh, secara hukum sering masuk kategori Eropa, tetapi secara sosial sering diperlakukan sebagai Eropa yang tidak cukup. Sistem ini hidup dari garis-garis pemisah. Indische Partei datang membawa penghapus, dan penghapus itu dianggap senjata. Pemerintah kolonial punya cara kerja yang dingin, mereka jarang panik di depan umum, mereka lebih suka mengumpulkan berkas, mengarsipkan potongan koran, mencatat siapa hadir di rapat mana, mengirim laporan intelijen yang bahasanya halus, tetapi isinya jelas. Orang ini berbahaya, orang itu harus diawasi, organisasi ini harus dipatahkan sebelum menjadi kebiasaan. Di Batavia, ada tradisi birokrasi yang hampir seperti ritual. Surat-surat resmi ditulis dengan kalimat panjang, penuh anak kalimat, seolah kekuasaan harus selalu terdengar sopan. Tetapi di balik kesopanan itu, ada pasal-pasal yang bisa menjerat siapa saja. Hasutan, penghinaan terhadap pemerintah, mengganggu ketertiban umum. Kata-kata yang elastis, bisa ditarik kemana saja. Indische Partei segera merasakan elastisitas itu. Mereka mengajukan pengakuan resmi sebagai partai. Pemerintah menolak. Penolakan itu bukan sekadar administrasi, itu pesan. Kalian boleh berkumpul, tapi jangan menyebut diri kalian kekuatan politik, jangan menuntut ruang yang setara, jangan meniru Eropa di tanah jajahan. Penolakan itu, alih-alih mematikan, justru membuat mereka semakin keras, karena bagi Dede, penolakan adalah bukti bahwa politik etis yang sering dibanggakan itu punya batas yang jelas. Pendidikan boleh, asal tidak melahirkan keberanian. Organisasi boleh, asal tidak menuntut kekuasaan. Pers boleh, asal tidak mengubah rasa takut menjadi kemarahan. Lalu datang tahun 1913. Tahun yang tampaknya biasa di kalender, tetapi di Hindia Belanda, ia menjadi semacam titik didih. Di negeri Belanda, pemerintah kolonial dan para pendukungnya ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis,
1813 ke 1913, perayaan itu di mata mereka adalah simbol kebanggaan nasional. Tetapi di Hindia, perayaan itu terdengar seperti lelucon yang kejam. Bangsa penjajah merayakan kemerdekaannya sambil tetap menjajah bangsa lain, dan yang lebih menyakitkan, ada rencana untuk menggalang dana dari penduduk Hindia, termasuk pribumi, untuk membiayai perayaan tersebut. Bayangkan suasananya. Di satu sisi, kampung-kampung yang hidup pas-pasan, pajak yang menekan, kerja rodi yang masih punya banyak bentuk, ketimpangan yang terlihat di setiap jalan. Di sisi lain, rencana pesta kemerdekaan penjajah, lengkap dengan retorika moral. Ini bukan sekadar kebijakan yang tidak sensitif, ini penghinaan yang dibungkus pita. Soewardi menulis sebuah artikel yang kemudian menjadi legenda. Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, tulisannya bukan sekadar kritik, ia adalah cermin yang dipaksa menghadap wajah kolonial dengan ironi yang tajam. Soewardi mengatakan, kalau aku Belanda, aku akan malu meminta orang yang tidak merdeka ikut membayar pesta kemerdekaanku. Kalimat-kalimatnya mengalir seperti pisau yang diasah pelan-pelan, lalu tiba-tiba menusuk. Cipto ikut menyulut. Dede juga, mereka semua memahami bahwa momen ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemunafikan kolonial secara telanjang. Pers menjadi medan perang. Koran-koran, pamflet, selebaran, semuanya bergerak. Orang membaca di warung kopi, di serambi rumah, di kantor-kantor kecil. Ada yang tertawa getir, ada yang marah, ada yang takut. Dan di kantor-kantor pemerintah, ada yang mencatat, pemerintah kolonial tidak bisa membiarkan ini menjadi kebiasaan, karena kalau satu tulisan bisa membuat orang mempertanyakan legitimasi moral penjajahan, maka besok akan ada tulisan lain, lusa akan ada rapat, minggu depan akan ada aksi. Negara kolonial hidup dari asumsi bahwa ia tak tergoyahkan. Tulisan-tulisan itu menggoyang asumsi, maka Palu dijatuhkan. Soewardi ditangkap, Cipto ditangkap, De ditangkap. Mereka diadili, dan hukuman yang dipilih pemerintah bukan sekadar penjara singkat yang bisa membuat mereka kembali sebagai martir lokal. Pemerintah memilih sesuatu yang lebih strategis, pembuangan, pengasingan, memotong mereka dari jaringan, dari pembaca, dari tanah yang menjadi sumber energi politik mereka. Pembuangan itu punya logika kolonial yang kejam. Penjara masih memberi kemungkinan bertemu orang, masih memberi kemungkinan menjadi simbol di dalam negeri. Pembuangan memindahkan tubuh, memindahkan suara, memindahkan pusat gravitasi. Ia membuat seseorang menjadi jauh secara geografis dan psikologis. Ia juga memberi pesan kepada yang lain. Lihat, ini yang terjadi kalau kalian terlalu berani, tetapi pembuangan juga punya efek samping yang tidak selalu dihitung dengan tepat. Ia bisa memutus jaringan ya, tapi ia juga bisa memperbesar nama, karena orang yang dibuang sering berubah menjadi cerita, dan cerita di masyarakat yang sedang mencari identitas bisa lebih kuat daripada organisasi. Dede, Cipto, dan Soewardi, 3 serangkai dikirim ke negeri Belanda. Mereka meninggalkan Hindia dengan kapal, menyeberangi laut yang panjang, melewati pelabuhan-pelabuhan yang bagi banyak orang pribumi hanya ada di peta. Di dek kapal angin asin memukul wajah. Di bawah, mesin kapal berdentum, seperti detak waktu yang tidak bisa dihentikan. Mereka bukan turis. Mereka bukan pelajar yang berangkat dengan beasiswa. Mereka adalah orang-orang yang dipaksa pergi karena kata-kata. Di Belanda mereka masuk ke dunia yang berbeda. Udara lebih dingin, langit lebih rendah, jalan-jalan batu, ritme kota Eropa yang tidak mengenal kelembapan tropis, tetapi dingin itu tidak membekukan mereka. Justru di sana, paradoks Dede semakin tajam, karena Dede adalah Indo-Eropa. Ia dibuang ke tanah asal Eropa, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari Eropa. Ia datang sebagai orang yang membawa Hindia di kepalanya, bau tanah basah, panas siang, hiruk-pikuk pasar, dan ketidakadilan yang ia lihat setiap hari. Di Belanda, ia bisa berbicara dengan bahasa yang dipahami elit, bisa menulis dalam idiom yang akrab bagi pembaca Eropa. Ia bisa menjelaskan
Hindia bukan sebagai eksotika, melainkan sebagai sistem penindasan yang rapi, dan ia melakukannya. Pengasingan menjadi semacam sekolah politik yang pahit. Mereka bertemu jaringan baru, membaca lebih banyak, melihat bagaimana opini publik di negeri penjajah bisa dibentuk. Mereka menyaksikan bahwa Belanda juga punya pertarungan internal. Kaum liberal, kaum konservatif, sosial demokrat, debat tentang koloni, debat tentang moral. Hindia, bagi banyak orang Belanda, adalah sumber kekayaan yang jauh. Bagi Dede, Hindia adalah rumah yang dirampas haknya, namun pengasingan juga menguji karakter. Di Hindia, Dede adalah agitator yang berada di tengah pusaran. Di Belanda, ia harus bertahan sebagai orang buangan dengan keterbatasan uang, dengan status yang tidak jelas, dengan rasa rindu yang tidak romantis, rindu pada medan perjuangan, bukan pada pemandangan. Ia harus menjaga agar gagasannya tidak menjadi nostalgia. Di saat yang sama, Indi Shepartis di Hindia dipukul, organisasi itu dibubarkan, aktivis diawasi. Ruang gerak menyempit, pemerintah kolonial merasa telah memotong kepala ular, tetapi ular itu ternyata bukan hanya kepala. Ia adalah ide yang sudah terlanjur menyebar, ide bahwa Hindia bisa dibayangkan sebagai komunitas politik yang setara, dan ide itu punya kebiasaan buruk bagi penjajah. Ia tidak bisa dipenjara. Nama Dede semakin dikenal. Bagi pendukungnya, ia menjadi simbol keberanian lintas ras. Bagi pemerintah kolonial, ia menjadi contoh bahaya dari pers yang tidak patuh. Bagi sebagian elit pribumi yang lebih hati-hati, ia tetap sosok yang sulit, terlalu keras, terlalu cepat, terlalu konfrontatif, dan bagi sebagian orang Belanda totok, ia adalah pengkhianat kelas, Indo, yang tidak tahu terima kasih pada sistem yang memberinya status hukum Eropa. Disinilah identitasnya menjadi medan perang yang tak pernah selesai. Ia tidak bisa kembali menjadi Indo yang aman. Ia sudah terlalu jauh melangkah, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya diterima sebagai pemimpin pribumi karena kolonialisme telah menanamkan racun kecurigaan. Siapa yang benar-benar kita, siapa yang mereka? Dede hidup di antara dua kecurigaan itu, dan ia memilih untuk tidak meminta maaf. Ada sesuatu yang ironis, pemerintah kolonial membuang mereka untuk membungkam, tetapi pembuangan justru memberi mereka panggung internasional, meski kecil, meski terbatas. Di Belanda, tulisan-tulisan mereka bisa dibaca oleh orang yang sebelumnya tidak pernah memikirkan Hindia selain sebagai kata di atlas. Mereka bisa berbicara tentang ketidakadilan kolonial di jantung negeri penjajah. Mereka bisa menunjukkan bahwa politik etis bukan hadiah, melainkan strategi untuk mempertahankan kekuasaan dengan wajah lebih halus. Tetapi panggung itu juga penuh jebakan, karena di Eropa, Hindia sering dipahami melalui kacamata orientalisme. Eksotik, jauh, rumit, dan yang paling berbahaya, tidak mendesak. Dede harus membuat Hindia terasa mendesak. Ia harus mengubah penderitaan yang jauh menjadi sesuatu yang bisa dipahami orang yang hidup nyaman di kanal-kanal Amsterdam atau jalan-jalan Den Haag. Ia melakukannya dengan cara yang ia kuasai, kata-kata yang tidak sopan pada kekuasaan. Sementara itu, di Hindia, tahun-tahun setelah 1913 menjadi masa pengetatan, pemerintah kolonial belajar dari pengalaman. Jangan biarkan organisasi politik lintas ras tumbuh terlalu cepat. Jangan biarkan pers menjadi terlalu bebas. Jangan biarkan Indonesia, kata yang mulai beredar di kalangan tertentu, menjadi kebiasaan di lidah orang banyak. Mereka memperkuat pengawasan, mereka menggunakan hukum untuk menekan, mereka memanfaatkan perpecahan di antara kelompok-kelompok pergerakan. Perbedaan strategi, perbedaan kelas, perbedaan bahasa, perbedaan kepentingan. Kolonialisme selalu pandai memainkan perbedaan. Ia tidak perlu menciptakan semuanya. Cukup memperbesar yang sudah ada, dan Dede, dari jauh, menyaksikan itu dengan frustrasi. Ia adalah tipe orang yang ingin berada di pusat peristiwa, bukan di pinggir. Pengasingan memaksanya menjadi pengamat sekaligus penulis. Ia harus menahan impuls untuk langsung menabrak. Ia harus belajar bahwa kadang-kadang bertahan adalah bentuk perlawanan yang paling sulit.
Di antara dingin Eropa dan panas ingatan tropis, ada satu hal yang mulai mengeras dalam dirinya. Kesadaran bahwa nama adalah senjata, nama bisa membuka pintu, bisa menutup pintu. Nama bisa membuat orang percaya, bisa membuat orang curiga. Ernest Dawes Dekker adalah nama yang membawa beban Eropa, membawa bayangan Multatuli, membawa akses sekaligus stigma, dan di kepala Dede, perlahan-lahan tumbuh kebutuhan untuk menamai dirinya sendiri dengan cara yang tidak lagi ditentukan oleh klasifikasi kolonial. Belum sekarang, tapi arahnya sudah jelas. Pembuangan itu, bagi banyak orang, adalah akhir karier. Bagi Dede, ia adalah patahan yang mengubah bentuk karier. Ia tidak lagi sekadar jurnalis yang menulis dari Batavia atau aktivis yang berpidato di rapat-rapat Hindia. Ia menjadi simbol yang bergerak di dua dunia. Dunia kolonial yang ingin menyingkirkannya, dan dunia pergerakan yang mulai belajar bahwa perjuangan tidak selalu terjadi di satu tempat, namun simbol juga punya harga. Semakin besar nama, semakin besar ekspektasi, semakin mudah orang kecewa. Dede mulai merasakan bahwa ia bisa dibutuhkan sekaligus tidak disukai, dibutuhkan karena keberaniannya memberi energi, tidak disukai karena gaya konfrontatifnya membuat orang lain ikut terancam. Di Hindia, banyak aktivis harus hidup dengan kalkulasi. Seberapa jauh bisa bicara tanpa ditangkap, seberapa keras bisa menulis tanpa koran ditutup, seberapa besar rapat bisa digelar tanpa polisi datang. Dede, dengan temperamennya, sering mendorong kalkulasi itu ke tepi jurang. Itu membuatnya heroik bagi sebagian orang, itu juga membuatnya merepotkan bagi sebagian yang lain, dan pemerintah kolonial tahu cara memanfaatkan itu. Mereka tidak hanya menghukum, mereka juga membentuk narasi. Mereka ingin Dede terlihat sebagai ekstremis, sebagai pengacau, sebagai orang yang tidak realistis. Mereka ingin memisahkan dia dari basis simpati yang lebih luas, karena kolonialisme tidak hanya memerintah dengan senjata dan hukum, ia memerintah dengan cerita. Cerita tentang siapa yang waras, siapa yang berbahaya, siapa yang pantas didengar. Dede melawan dengan cerita tandingan. Ia menulis tentang kesetaraan sebagai hal yang masuk akal. Ia menulis tentang Hindia sebagai tanah air bersama. Ia menulis tentang kolonialisme sebagai sistem yang tidak bermoral, bukan sekadar administrasi yang kurang efisien. Ia menulis dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti kata Indonesia akan lebih kuat daripada kategori-kategori rasial yang dibuat pemerintah, tetapi keyakinan tidak menghapus kesepian. Pengasingan adalah ruang di mana seseorang bisa mendengar pikirannya sendiri terlalu jelas. Di Hindia, Dede dikelilingi oleh panas peristiwa. Di Belanda, ia dikelilingi oleh jarak. Dan jarak itu memaksa refleksi yang tidak selalu nyaman. Apakah strategi konfrontasi selalu tepat? Apakah ia, sebagai Indo-Eropa, akan selalu menjadi sosok yang diantara, bahkan ketika ia berjuang untuk persatuan? Jawaban-jawaban itu tidak datang sebagai pencerahan yang rapi. Mereka datang sebagai pengalaman yang menumpuk, surat yang terlambat sampai, kabar tentang kawan yang ditangkap, berita tentang organisasi yang pecah, komentar sinis dari orang Belanda yang menganggap koloni sebagai urusan bisnis, dan tatapan orang Eropa yang melihatnya bukan sebagai sesama, melainkan sebagai orang koloni yang kebetulan bisa berbahasa mereka. Di titik ini, pembuangan menjadi semacam cermin besar. Dede melihat dirinya lebih jelas. Ia bukan Belanda, bukan pribumi dalam definisi kolonial, bukan juga sekadar Indo yang mencari tempat nyaman. Ia adalah orang yang memilih identitas politik, dan pilihan itu membuatnya selalu berada dalam posisi rawan. Namun justru dari kerawanan itu, ia menemukan kekuatan. Karena orang yang tidak punya tempat aman, seringkali lebih berani mengambil risiko. Ia tidak punya klub sosial yang bisa melindunginya. Ia tidak punya jaringan birokrasi yang bisa menyelamatkannya. Yang ia punya adalah kata-kata, jaringan pergerakan, dan keyakinan bahwa sejarah tidak bergerak karena izin pemerintah. Ketika tahun-tahun berlalu, gemas 1913 tidak hilang. Ia menjadi semacam legenda awal pergerakan. 3 serangkai yang dibuang karena tulisan, dan legenda itu bekerja diam-diam di Hindia. Ia memberi contoh bahwa pemerintah kolonial bisa dipaksa menunjukkan wajah aslinya. Ia memberi pelajaran bahwa pers
bukan sekadar bisnis melainkan alat politik. Ia memberi sinyal bahwa persatuan lintas ras bukan mimpi kosong. Ia cukup nyata untuk membuat pemerintah panik. Pemerintah kolonial mungkin merasa telah menang dengan membuang mereka, tetapi kemenangan itu seperti menutup panci mendidih tanpa mematikan api. Tekanan tetap ada, dan di bawah tutup, uap terus mencari celah. Dede di pengasingan mulai memahami bahwa pergerakan di Hindia akan berubah. Akan muncul organisasi massa yang lebih besar, akan muncul generasi baru yang lebih muda, lebih terdidik, lebih terhubung. Pusat gravitasi mungkin bergeser dari tokoh-tokoh awal seperti dirinya, dan ia harus memutuskan apakah ia akan tetap menjadi orang yang selalu di garis depan, atau ia akan mencari cara lain untuk tetap memengaruhi arah tanpa selalu menjadi sasaran pertama. Keputusan itu belum sepenuhnya diambil, tetapi benihnya sudah ditanam oleh pembuangan. Di suatu malam di Eropa, ketika angin dingin menempel di kaca jendela dan lampu jalan memantulkan cahaya pucat di trotoar basah, Dede mungkin teringat malam-malam Batavia yang panas, malam ketika kata-kata terasa seperti peluru, ketika rapat-rapat kecil terasa seperti awal dunia baru. Ia jauh dari sana, tetapi jarak tidak selalu berarti kehilangan. Kadang jarak membuat sesuatu terlihat lebih tajam, dan di antara semua yang berubah, ada satu hal yang tetap. Kolonialisme masih berdiri. Ia masih punya polisi, hakim, sensor, dan kapal untuk membuang orang. Tetapi kini, ia juga punya musuh yang lebih sulit. Gagasan yang sudah terucap, sudah tertulis, sudah dibaca keras-keras. Gagasan itu menuntut nama. Dan Dede, yang selama ini hidup dengan nama warisan kolonial, semakin dekat pada momen ketika ia akan memilih nama lain, nama yang bukan sekadar samaran, melainkan pernyataan. Aku menamai diriku sendiri, aku menentukan kesetiaanku sendiri. Untuk sementara, ia masih Ernest Dawes Dekker, orang buangan yang tidak berhenti menulis, tidak berhenti mengganggu, tidak berhenti membuat pemerintah kolonial menyesal telah memberinya pendidikan dan bahasa. Pembuangan telah memutus kariernya di Hindia dalam arti administratif, tetapi ia juga telah membesarkan namanya dalam arti yang lebih berbahaya, sebagai salah satu orang paling awal yang berani mengatakan bahwa tanah jajahan ini bukan sekadar Hindia Belanda, ia adalah Indonesia yang sedang belajar menyebut dirinya sendiri. Ketika kapal-kapal uap kembali merapat ke pelabuhan-pelabuhan Hindia, membawa gula, kopi, karet, dan kabar dari Eropa yang jauh, Ernest Dawes Dekker membawa pulang sesuatu yang tidak bisa ditimbang di gudang bea cukai. Pengalaman menjadi orang yang dipindahkan paksa oleh negara, lalu dipaksa hidup di negeri yang secara hukum disebut tanah asal, tetapi secara batin terasa asing. Ia pulang bukan sebagai pemenang, ia pulang sebagai orang yang sudah dicap. Di Hindia Belanda, cap itu bekerja seperti tinta yang merembes. Ia tidak hanya menempel pada dirinya, tetapi juga pada siapapun yang berani terlalu dekat. Polisi rahasia kolonial dengan kebiasaan mencatat, mengarsip, menyusun laporan yang rapi, tidak pernah benar-benar berhenti mengikuti jejaknya. Bahkan ketika ia tidak lagi berdiri di podium, bahkan ketika ia tidak lagi menulis kalimat-kalimat yang meledak-ledak di surat kabar, akan namanya tetap muncul di berkas-berkas, pernah dibuang, berbahaya, penghasut, tidak dapat dipercaya, dan di saat yang sama, gerakan di Hindia berubah bentuk. Kalau tahun-tahun awal sebelum Perang Dunia, satu masih terasa seperti masa percobaan, perkumpulan, klub diskusi, surat kabar yang hidup, mati, maka setelahnya, terutama memasuki dekade 1920-an, politik mulai menemukan mesin yang lebih besar. Organisasi massa, serikat, buruh, partai-partai dengan disiplin kader, rapat-rapat yang tidak lagi bisa disamarkan sebagai pertemuan sosial, kata-kata menjadi lebih sistematis, jaringan menjadi lebih luas, dan risiko tentu saja menjadi lebih mahal. Di tengah perubahan itu, Dawes Dekker menghadapi kenyataan yang pahit. Ia adalah pelopor, tetapi pelopor tidak selalu menjadi pengemudi. Ketika kendaraan sudah melaju kencang, ada generasi baru yang muncul, lebih muda,
lebih terhubung dengan sekolah-sekolah modern, lebih fasih memainkan taktik. Ada juga garis-garis baru yang mengeras, kooperasi atau non-kooperasi, moderat atau radikal, aman atau terlalu berbahaya, dan di atas semua itu, garis rasial kolonial tetap berdiri seperti pagar besi. Eropa, Timur asing, pribumi, kategori yang menentukan di mana seseorang boleh duduk, boleh bicara, boleh berharap. Douwe Dekker, yang sejak awal ingin menghapus pagar itu, justru semakin sering tersangkut di sela-selanya. Ia kembali ke Hindia bukan untuk mengulang Indische Partij, itu sudah dihancurkan, dan pemerintah kolonial tidak akan membiarkan bentuk yang sama lahir lagi dengan nama berbeda. Ia kembali dengan pemahaman bahwa berteriak di depan pintu istana hanya akan membuat pintu itu ditutup lebih rapat. Maka ia memilih jalur yang tampak lebih tenang, tetapi sebenarnya tidak kalah politis. Pendidikan di Hindia Belanda bukan sekadar ruang kelas, ia adalah pabrik manusia. Ia menentukan siapa yang bisa membaca, siapa yang bisa menulis, siapa yang bisa mengisi formulir, siapa yang bisa menjadi juru tulis, guru, pegawai, dokter, insinyur, dan siapa yang tetap menjadi angka dalam statistik pajak. Pemerintah kolonial paham betul bahwa sekolah bisa menjadi alat penjinakan, memberi cukup pengetahuan untuk bekerja, tetapi tidak cukup keberanian untuk menuntut. Namun, Douwe Dekker melihat sekolah sebagai tempat lain, tempat menanamkan imajinasi politik, tanpa harus selalu menyebut kata politik. Di Bandung, kota yang udaranya lebih sejuk, dengan jalan-jalan yang mulai dipenuhi villa, kantor, dan sekolah-sekolah baru, ia ikut membangun sebuah lembaga pendidikan yang kelak dikenal sebagai Kshatrian Institute. Nama Kshatrian sendiri seperti sengaja dipilih untuk memancing resonansi. Ksatria, kehormatan, keberanian, disiplin. Bukan sekolah untuk menjadi pegawai patuh, melainkan sekolah untuk menjadi manusia yang berdiri tegak. Di ruang-ruang kelas itu, yang mungkin tidak mewah tetapi hidup, ada bau kapur tulis, kertas, tinta, dan keringat anak-anak muda yang datang dari berbagai latar. Ada yang pribumi, ada yang Indo, ada yang mungkin dari keluarga yang sudah merasakan sedikit mobilitas sosial. Mereka duduk di bangku, mendengar pelajaran bahasa, sejarah, ilmu pengetahuan, tetapi yang paling penting, mereka menyerap cara memandang dunia, cara memandang yang tidak otomatis, menunduk ketika mendengar kata pemerintah. Douwe Dekker mengajar bukan seperti birokrat pendidikan, ia mengajar seperti orang yang pernah dibuang karena tulisan. Ia tahu bahwa satu kalimat bisa mengubah hidup seseorang. Ia juga tahu bahwa satu kalimat bisa menjadi bukti di pengadilan kolonial, maka ia belajar menyelipkan api di dalam pelajaran yang tampak biasa. Sejarah bukan lagi daftar raja dan tanggal, melainkan cerita tentang kekuasaan dan perlawanan. Bahasa bukan lagi tata bahasa, melainkan alat untuk menyusun argumen. Disiplin bukan lagi kepatuhan, melainkan kemampuan bertahan. Namun jalur pendidikan tidak membuatnya aman. Justru karena pendidikan adalah investasi jangka panjang, pemerintah kolonial sering lebih curiga. Agitasi di koran bisa dipotong dengan sensor, rapat bisa dibubarkan. Tetapi sekolah melahirkan generasi. Sekolah menciptakan kebiasaan berpikir, sekolah menyiapkan orang-orang yang kelak bisa mengisi organisasi, menulis, berpidato, memimpin. Maka pengawasan tetap ada, kadang dalam bentuk inspeksi, kadang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan halus dari pejabat, kadang dalam bentuk rumor yang sengaja disebar, bahwa sekolah itu sarang radikal, bahwa gurunya tidak loyal, bahwa murid-muridnya diajari membenci Belanda. Di Hindia Belanda, rumor adalah senjata murah yang efektif. Ia tidak perlu bukti, ia hanya perlu cukup banyak mulut yang mengulang. Di saat yang sama, Douwe Dekker juga harus berhadapan dengan kecurigaan dari sisi lain. Dari sebagian kalangan pergerakan sendiri, ia Indo-Eropa. Ia pernah punya status hukum Eropa. Ia bisa berbicara bahasa Belanda seperti orang Belanda. Ia punya akses ke dunia yang bagi banyak aktivis pribumi terasa seperti tembok tinggi. Semua itu membuatnya berguna, tetapi juga membuatnya dicurigai.
Ada aktivis yang melihatnya sebagai jembatan, ada yang melihatnya sebagai orang yang tidak akan pernah benar-benar kita, ada yang menganggapnya terlalu keras, terlalu suka menantang, terlalu mudah membuat orang lain ikut terseret, ada pula yang diam-diam merasa tersaingi. Bagaimana mungkin seorang Indo yang lahir dari struktur kolonial bisa menjadi salah? Satu suara paling awal tentang Indonesia, pertanyaan itu tidak pernah diucapkan secara resmi, tetapi ia hadir di banyak percakapan, di ruang rapat, di warung kopi, di surat-surat pribadi, di tatapan yang sedikit terlalu lama, dan Douwe Dekker dengan temperamennya yang sulit jinak, tidak selalu pandai meredakan. Ia bukan tipe yang menunggu diterima, ia tipe yang memaksa orang memilih posisi. Itu membuatnya kuat. Itu juga membuatnya sering sendirian. Dekade 1920-an dan 1930-an adalah masa ketika Hindia Belanda seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, ada modernisasi, rel kereta bertambah, kota-kota tumbuh, industri perkebunan menguat, pendidikan meluas meski tetap terbatas dan berlapis. Di sisi lain, ada ketegangan yang makin terasa. Buruh mulai berorganisasi, petani merasakan tekanan ekonomi, kaum terdidik mulai menuntut ruang politik, pemerintah kolonial merespons dengan dua tangan, satu tangan memberi sedikit kelonggaran, tangan lain menyiapkan borgol. Hukum kolonial punya banyak wajah, ada pasal-pasal tentang ketertiban umum yang bisa dipakai untuk membungkam rapat, ada aturan pers yang bisa menutup koran, ada sistem pengawasan yang membuat orang merasa selalu dilihat, dan ada senjata paling efektif, pembuangan internal, pengasingan ke tempat-tempat jauh di dalam kepulauan, memutus seseorang dari pusat jaringan tanpa harus membuatnya martir di penjara kota besar. Douwe Dekker sudah pernah merasakan pembuangan ke Eropa. Ia tahu logikanya, ia tahu dinginnya, ia tahu bagaimana negara kolonial menggunakan jarak sebagai hukuman, maka ia bergerak dengan cara yang lebih rumit. Ia tidak berhenti menjadi penulis, karena menulis adalah napasnya, tetapi ia lebih sering memilih bentuk yang tidak selalu mudah ditangkap sebagai hasutan. Ia membangun jaringan melalui pendidikan, melalui percakapan, melalui hubungan personal. Ia hadir sebagai orang yang bisa menghubungkan generasi tua pergerakan dengan generasi muda yang sedang naik. Ia menjadi semacam simpul, bukan selalu di depan panggung, tetapi di belakang layar, di ruang-ruang yang tidak selalu tercatat dalam laporan polisi, namun simpul juga bisa menjadi titik lemah. Karena ketika gerakan makin besar, ia makin terpecah. Ada yang memilih jalur kooperasi, masuk ke lembaga-lembaga yang disediakan kolonial, berharap bisa mengubah dari dalam. Ada yang memilih non-kooperasi, menolak legitimasi kolonial, membangun kekuatan sendiri. Ada yang condong ke sosialisme, ada yang ke nasionalisme murni, ada yang ke agama sebagai basis mobilisasi, dan di antara semua itu, Douwe Dekker tetap membawa gagasan lamanya yang keras kepala. Persatuan lintas golongan, lintas etnis, lintas kategori rasial. Gagasan itu indah di atas kertas, di lapangan ia sering berdarah, karena kolonialisme tidak hanya memisahkan orang lewat hukum, ia memisahkan lewat kebiasaan sehari-hari. Siapa yang boleh masuk klub tertentu, siapa yang boleh tinggal di kawasan tertentu, siapa yang boleh memakai pakaian tertentu di kantor, siapa yang dipanggil tuan, siapa yang dipanggil dengan nama kecil, bahkan cara orang duduk di tram, cara orang memesan makanan, cara orang menatap polisi, semuanya adalah pelajaran sosial tentang siapa yang lebih tinggi. Membongkar itu berarti membongkar kenyamanan banyak orang, termasuk sebagian yang sebenarnya tidak suka kolonialisme, tetapi sudah terbiasa hidup di dalamnya. Dan Douwe Dekker, dengan gaya konfrontatifnya, sering membongkar tanpa permisi. Di Bandung, ia mulai mengambil langkah yang paling simbolik, sekaligus paling berisiko, mengganti nama Ernest François Eugène Douwe Dekker, nama yang panjang, Eropa, penuh gema keluarga, perlahan ia tinggalkan. Ia memilih nama yang terdengar seperti pernyataan, Danudirja Setiabudi. Nama itu bukan sekadar samaran untuk menghindari polisi. Polisi tetap tahu siapa dia. Nama itu adalah pilihan identitas. Dan pilihan identitas
di Hindia Belanda adalah tindakan politik, setia budi, setia pada budi, setia pada nurani, setia pada prinsip, dan udirja, ada nuansa keberanian, keteguhan, sesuatu yang tidak mudah dibengkokkan. Ketika ia memperkenalkan diri dengan nama itu, ia seperti mengatakan, "Aku tidak lagi berdiri di bawah klasifikasi kolonial yang menempel pada nama keluargaku. Aku memilih berdiri di sini bersama mereka yang disebut pribumi, bersama mereka yang disebut inlander dengan nada merendahkan, bersama mereka yang selama ini dipaksa percaya bahwa mereka tidak punya hak untuk menamai diri sendiri." Tetapi nama baru juga membawa konsekuensi. Bagi sebagian orang, itu mengharukan. Seorang Indo-Eropa memilih nama Indonesia, memilih bahasa simbolik yang sama. Bagi sebagian lain, itu justru menimbulkan sinisme. Apakah ini strategi? Apakah ini pencitraan? Apakah ia mencoba menjadi lebih pribumi daripada pribumi? Setiap budi hidup di tengah reaksi-reaksi itu, ia tidak bisa mengontrolnya. Ia hanya bisa terus berjalan. Di tahun-tahun krisis ekonomi dunia, ketika depresi besar menghantam harga komoditas, ketika perkebunan mengencangkan ikat pinggang, ketika buruh kehilangan pekerjaan, ketika desa-desa merasakan tekanan yang lebih tajam, politik menjadi lebih keras. Orang yang lapar lebih mudah marah, tetapi juga lebih mudah ditakut-takuti. Pemerintah kolonial yang merasa tanah di bawah kakinya tidak lagi stabil, cenderung memilih represi, penangkapan meningkat, sensor menguat, organisasi dibubarkan. Tokoh-tokoh dibuang ke tempat-tempat yang namanya saja sudah terdengar seperti ujung dunia. Dalam lanskap seperti itu, Setiabudi tidak selalu bisa berada di garis depan. Ia terlalu dikenal, terlalu mudah dijadikan target. Ia juga bukan lagi anak muda yang bisa hidup dari adrenalin rapat dan tulisan. Ia harus memikirkan keberlanjutan, dan disinilah paradoksnya semakin terasa. Orang yang dulu menyalakan api lewat pers, kini menjaga api lewat institusi. Kshatrian Institute menjadi semacam benteng kecil, bukan benteng dengan meriam, tetapi benteng dengan buku, dengan diskusi, dengan kebiasaan berpikir. Di sana, Setiabudi bisa menanamkan sesuatu yang lebih tahan lama daripada slogan. Rasa percaya diri bahwa menjadi Indonesia bukan soal darah, melainkan soal pilihan dan tanggung jawab. Namun benteng kecil pun bisa diserang. Pemerintah kolonial tidak selalu perlu menutup sekolah secara langsung. Mereka bisa menekan lewat izin, lewat inspeksi, lewat aturan kurikulum, lewat ancaman halus kepada orang tua murid. Mereka bisa membuat hidup sebuah institusi menjadi sulit sampai ia mati perlahan. Dan Setiabudi harus terus menyeimbangkan, cukup berani untuk tetap bermakna, cukup hati-hati untuk tetap hidup. Di luar sekolah, ia tetap berhubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Ia bukan orang yang bisa benar-benar diam. Ia hadir dalam percakapan-percakapan yang menentukan. Meski namanya tidak selalu muncul di berita, ia menjadi pengingat bahwa gagasan Indonesia pernah diperjuangkan ketika kata itu masih asing. Ketika menyebutnya saja bisa dianggap subversif, ia membawa memori awal, memori tentang 1912, 1913, tentang pembuangan, sebagai semacam kompas moral. Jangan terlalu cepat puas dengan kelonggaran kecil, karena kolonialisme selalu bisa menariknya kembali. Tetapi memori juga bisa menjadi beban. Generasi baru kadang melihat pelopor sebagai orang yang hidup di masa lalu. Mereka menghormati, tetapi tidak selalu mendengar. Mereka punya strategi sendiri, bahasa sendiri, simbol sendiri. Dan Setiabudi harus menelan kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi pusat gravitasi. Ada momen-momen ketika ia tampak seperti orang yang berdiri di pinggir lapangan, melihat pertandingan yang dulu ia mulai, tetapi kini dimainkan oleh pemain lain. Ia masih bisa berteriak memberi arahan, kadang didengar, kadang tidak, dan itu menyakitkan bagi orang yang terbiasa menjadi penggerak. Namun justru di pinggir itu, ia melihat sesuatu yang mungkin tidak terlihat dari tengah. Betapa cepatnya kolonialisme belajar. Pemerintah kolonial tidak lagi hanya takut pada satu partai kecil lintas ras, seperti Indische Partij. Mereka kini menghadapi organisasi yang lebih besar, lebih berakar, lebih sulit dipatahkan. Maka mereka mengembangkan teknik, memecah, mengadu, memberi konsesi kecil kepada satu kelompok
untuk melemahkan kelompok lain, memanfaatkan perbedaan ideologi, memanfaatkan perbedaan kelas. Setiabudi yang sejak awal ingin melampaui perbedaan, sering frustrasi melihat betapa mudahnya perbedaan itu menjadi senjata. Ia tahu bahwa persatuan adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dijalankan ketika orang membawa luka sosial yang berbeda-beda. Indo membawa luka diperlakukan tidak cukup Eropa. Pribumi membawa luka dijadikan mayoritas yang tidak punya hak. Tionghoa membawa luka dijadikan perantara ekonomi dan kambing hitam. Arab membawa luka dicurigai sebagai asing, meski sudah berakar. Semua luka itu nyata, dan kolonialisme hidup dari luka-luka itu. Setiabudi mencoba menawarkan sesuatu yang lebih sederhana, sekaligus lebih radikal. Tanah air sebagai kesepakatan, Indonesia sebagai keputusan bersama, tetapi kesepakatan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan di bawah pengawasan polisi dan di bawah bayang-bayang pembuangan tumbuh lambat. Di Bandung, di antara kabut pagi yang turun dari pegunungan dan panas siang yang tetap menyengat, Setiabudi menjalani hari-hari yang tampak rutin, mengurus sekolah, bertemu orang, menulis, berdiskusi, tetapi di balik rutinitas itu ada ketegangan yang tidak pernah hilang. Kapan saja negara kolonial bisa memutuskan bahwa ia terlalu berbahaya, bahwa sekolahnya terlalu subversif, bahwa pengaruhnya harus dipatahkan. Dan ia tahu, pengalaman mengajarkannya, bahwa keputusan seperti itu sering datang tanpa drama. Tidak ada sirene, tidak ada pengumuman besar, hanya surat resmi dengan bahasa sopan, atau kunjungan polisi dengan wajah datar, atau perintah administratif yang tampak teknis, tetapi mematikan. Setiabudi hidup dengan kesadaran itu setiap hari. Kesadaran yang membuat orang lain mungkin memilih diam, tetapi ia memilih cara lain, bertahan. Bertahan bukan berarti menyerah. Bertahan berarti mengubah bentuk perlawanan agar tidak mudah dihancurkan. Bertahan berarti menanam benih ketika orang lain sibuk memanen. Bertahan berarti menerima bahwa sejarah kadang bergerak lebih lambat daripada temperamen seseorang, dan temperamennya memang tidak pernah benar-benar jinak. Ia masih bisa meledak dalam perdebatan. Ia masih bisa menulis dengan nada yang membuat orang gelisah. Ia masih bisa membuat kawan sendiri merasa tidak nyaman karena ia menolak kompromi yang dianggapnya terlalu murah. Tetapi kini, ledakannya lebih terarah. Ia belajar dengan cara yang pahit bahwa satu ledakan yang salah bisa menutup sekolah, bisa menghancurkan jaringan, bisa membuat muridnya kehilangan tempat belajar. Nama Danudirja Setiabudi, yang dulu mungkin terdengar seperti pilihan pribadi, perlahan menjadi simbol publik. Orang menyebutnya dengan rasa hormat, kadang dengan rasa curiga, kadang dengan nostalgia. Ia menjadi semacam pengingat bahwa Indonesia pernah diperjuangkan oleh orang yang secara kolonial tidak seharusnya berada di barisan itu, dan pengingat seperti itu mengganggu banyak pihak. Mengganggu kolonialisme karena merusak logika rasialnya, mengganggu sebagian nasionalis karena menunjukkan bahwa identitas bangsa tidak pernah sesederhana garis keturunan. Di akhir 1930-an, awan perang mulai terasa bahkan di Hindia yang jauh. Koran-koran membawa kabar tentang Eropa yang memanas, tentang ideologi-ideologi yang saling menggigit, tentang negara-negara yang bersiap. Hindia Belanda, yang selama ini terasa seperti mesin ekonomi yang stabil, mulai tampak rapuh. Dan Setiabudi, yang sudah lama hidup dengan insting politik, bisa mencium perubahan. Aturan main akan berganti lagi. Ia sudah pernah melihat bagaimana Perang Dunia I mengubah suasana, bagaimana pengetatan datang setelah kelonggaran. Ia tahu bahwa ketika dunia berguncang, koloni sering menjadi lebih keras, bukan lebih lunak. Pemerintah kolonial akan semakin curiga, gerakan akan semakin tertekan, tetapi di sisi lain, guncangan besar juga membuka celah yang tidak bisa dibuka oleh rapat kecil atau artikel tajam. Setiabudi menunggu celah itu dengan cara yang ia bisa, menyiapkan manusia, menyiapkan pikiran, menyiapkan keberanian yang tidak meledak hari ini, tetapi bisa menyala besok ketika kesempatan datang. Dan di balik semua itu,
Ada kesunyian pribadi yang jarang dibicarakan, kesunyian orang yang selalu di antara. Ia bukan lagi Ernest Dawes Dekker yang bisa, setidaknya secara formal, berdiri di dunia Eropa. Ia juga tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia pribumi dalam arti sosial yang paling intim. Ia memilih menjadi Indonesia ketika Indonesia sendiri masih dalam proses menjadi. Pilihan itu heroik. Pilihan itu juga membuatnya sering sendirian, namun mungkin justru dari kesendirian itu, ia menemukan keteguhan, karena orang yang tidak punya tempat nyaman tidak mudah dibeli, tidak mudah ditakut-takuti dengan ancaman kehilangan status. Status apa? Ia sudah lama meninggalkannya. Ia sudah lama mengganti namanya, dan dengan itu mengganti nasibnya. Ketika angin sejarah mulai berubah arah, menjelang 1942, Setiabudi berdiri dengan bekal yang tidak dimiliki banyak orang. Pengalaman menghadapi negara kolonial, pengalaman dibuang, pengalaman membangun institusi di bawah pengawasan, pengalaman melihat gerakan pecah dan tumbuh lagi. Ia bukan lagi pemuda yang percaya bahwa satu artikel bisa menjatuhkan kekuasaan. Ia kini orang yang tahu bahwa kekuasaan jatuh ketika banyak hal bertemu. Krisis ekonomi, perang, organisasi, keberanian, dan yang sering dilupakan kesabaran. Nama yang diganti itu kini terasa seperti janji yang menunggu ditagih oleh zaman. Dan zaman, sebentar lagi, akan datang dengan cara yang brutal. Bukan lewat surat resmi pemerintah kolonial, melainkan lewat pasukan asing, bendera baru, dan runtuhnya tatanan lama yang selama ini tampak abadi. Maret 1942 datang seperti pintu yang didobrak dari luar. Hindia Belanda yang selama puluhan tahun terasa seperti rumah besar dengan aturan tetap, dengan jam kerja, stempel, arsip, dan bahasa resmi yang dingin mendadak berubah menjadi bangunan yang lampunya padam satu persatu. Radio membawa kabar yang dulu terdengar mustahil. Belanda menyerah, tentara Jepang masuk, bendera berganti. Orang-orang yang kemarin memegang kuasa, hari ini menunduk atau menghilang atau ditahan. Di kota-kota, suasana punya bunyi yang berbeda, sepatu Lars yang ritmenya asing di atas aspal, teriakan komando yang memotong udara, poster-poster baru yang menempel di dinding-dinding lama, dan di wajah orang ada campuran yang sulit dijelaskan. Lega karena penjajah lama tumbang, takut karena penjajah baru belum dikenal. Dan harapan-harapan yang selalu berbahaya karena mudah dipakai orang lain. Danu Dirja Setiabudi sudah cukup lama hidup untuk tahu, kekuasaan yang runtuh tidak otomatis melahirkan kebebasan. Kekuasaan yang runtuh hanya membuka ruang kosong, dan ruang kosong itu selalu cepat diisi. Jepang datang membawa bahasa Asia untuk Asia, membawa janji membebaskan bangsa-bangsa dari Barat, tetapi juga membawa disiplin militer yang tidak mengenal debat. Mereka membubarkan organisasi-organisasi lama, menutup ruang pers yang dulu, meski disensor masih bisa menyisakan celah. Mereka membangun struktur baru, propaganda, mobilisasi, kerja paksa, pengawasan yang lebih langsung. Kalau pemerintah kolonial Belanda mengandalkan birokrasi dan hukum, Jepang mengandalkan ketakutan yang bisa dirasakan di kulit. Setiabudi yang pernah berhadapan dengan polisi rahasia kolonial, kini berhadapan dengan sesuatu yang lebih kasar dan lebih cepat. Tidak ada proses panjang, tidak ada surat resmi yang sopan, ada perintah, ada larangan, ada konsekuensi. Di Bandung, kota yang dulu ia pilih sebagai tempat menanam benih lewat pendidikan, perubahan itu terasa sampai ke ruang kelas. Sekolah-sekolah dipaksa menyesuaikan diri, bahasa Belanda disingkirkan, simbol-simbol lama dihapus, upacara, salam, lagu semua diatur. Anak-anak muda yang dulu ia ajari, berpikir kini hidup dalam dunia yang menuntut patuh dan menuntutnya dengan cara yang tidak bisa ditawar. Kesatrian Institut, yang selama ini menjadi benteng kecil dengan buku dan diskusi, tidak bisa berdiri seperti sebelumnya. Jepang curiga pada segala sesuatu yang tidak mereka kendalikan. Institusi pendidikan adalah tempat membentuk pikiran. Bagi penguasa militer, itu berarti tempat yang harus dijinakkan. Setiabudi harus memilih, menutup diri dan kehilangan pengaruh, atau bertahan dengan kompromi yang membuatnya tetap bisa menyentuh generasi muda meski di bawah bayang-bayang propaganda.
Pilihan-pilihan seperti itu tidak pernah bersih. Orang yang hidup di masa pendudukan jarang punya kemewahan moral untuk memilih antara baik dan buruk. Yang ada adalah pilihan antara buruk dan lebih buruk, antara bertahan dan lenyap, antara diam total dan bicara dengan bahasa yang disamarkan. Setiabudi bukan tipe yang bisa diam total, tetapi ia juga bukan lagi orang yang percaya pada konfrontasi terbuka sebagai satu-satunya jalan. Ia sudah belajar dari 1913, dari pembuangan, dari bagaimana negara bisa memotong karier seseorang dengan satu keputusan. Di bawah Jepang, pemotongan itu bisa lebih cepat dan lebih final. Di saat yang sama, pendudukan Jepang membuka sesuatu yang dulu hampir mustahil, ruang bagi simbol Indonesia untuk tampil di permukaan. Meski dalam kerangka yang dikendalikan, Jepang membutuhkan dukungan rakyat. Mereka memerlukan tokoh-tokoh lokal untuk menggerakkan massa, untuk mengisi organisasi bentukan, untuk memberi wajah dan nasional pada proyek perang mereka. Banyak pemimpin pergerakan yang dulu dibatasi Belanda mendadak diberi panggung, tentu dengan tali yang tetap dipegang ketat. Bagi Setiabudi, ini adalah ironi yang pahit. Ia termasuk orang paling awal yang mendorong gagasan Indonesia lintas etnis, tetapi ketika panggung itu akhirnya terbuka, ia tidak otomatis menjadi pusat. Usianya sudah lanjut. Jaringannya tidak lagi sekuat generasi yang lebih muda dan lebih dekat dengan tokoh-tokoh yang kini dipromosikan Jepang, dan identitasnya Indo-Eropa yang mengganti nama menjadi Danudirja Setiabudi di mata Jepang tidak selalu menguntungkan. Jepang datang dengan kebencian pada Barat. Segala yang berbau Eropa bisa menjadi beban. Bahkan jika orang itu sudah lama memusuhi kolonialisme Belanda, ia kembali merasakan posisi di antara itu. Posisi yang sejak muda ia bawa seperti bayangan, tidak sepenuhnya diterima oleh dunia kolonial, tidak sepenuhnya dipercaya oleh semua kalangan pergerakan, dan kini berada di bawah penguasa baru yang punya logika sendiri. Namun Setiabudi juga tahu satu hal, sejarah tidak menunggu orang merasa nyaman. Ia bergerak dan orang harus bergerak bersamanya atau terseret. Tahun-tahun pendudukan adalah tahun-tahun kelaparan yang pelan, beras sulit, barang-barang menghilang, orang menukar apa saja untuk makan. Di jalan, wajah-wajah menjadi lebih tirus. Di kampung-kampung, kabar tentang Romusha menyebar seperti penyakit. Orang dibawa untuk kerja paksa, jauh, banyak yang tidak kembali. Dan di tengah semua itu, propaganda terus berbunyi. Seperti radio yang tidak bisa dimatikan, Setiabudi melihat bagaimana kata-kata bisa dipakai untuk menutup kenyataan. Ia, seorang jurnalis yang dulu percaya pada kekuatan tulisan, kini menyaksikan tulisan dan pidato dipakai sebagai alat penutup luka. Ia tidak naif. Ia tahu propaganda selalu ada, bahkan di masa Belanda. Tetapi skala dan intensitasnya di bawah Jepang terasa berbeda. Lebih total, lebih memaksa, lebih menuntut partisipasi. Di ruang-ruang kecil, di percakapan yang tidak tercatat, ia mungkin kembali mengulang pelajaran lamanya. Jangan tertipu oleh bendera baru. Jangan mengira musuh lama tumbang berarti kita bebas. Tetapi juga jangan melewatkan celah yang terbuka, karena celah itu bisa tertutup lagi. Dan kali ini mungkin lebih rapat. Lalu 1945 datang dengan kecepatan yang membuat orang sulit bernapas. Jepang mulai kalah. Kabar tentang Hiroshima dan Nagasaki menyebar, kabar yang terdengar seperti dongeng mengerikan. Satu bom, satu kota lenyap, struktur pendudukan goyah, di jalan-jalan, tentara Jepang masih bersenjata, tetapi aura mereka berubah, bukan lagi penguasa yang percaya diri, melainkan penjaga, yang menunggu perintah terakhir. Dan di tengah kekosongan itu, pada 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan, 2 kalimat yang mengubah peta batin jutaan orang, Indonesia merdeka. Bagi Setiabudi, kata Indonesia bukan kata baru, ia sudah mengucapkannya ketika kata itu masih dianggap subversif. Ia sudah menulisnya ketika menyebutnya bisa membuat orang dibuang. Ia sudah menanamkannya di ruang kelas ketika pemerintah kolonial menganggapnya racun. Tetapi mendengar kata itu, kini berdiri sebagai nama negara, bukan sekadar gagasan,
adalah pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun kemerdekaan tidak datang seperti matahari yang langsung menghangatkan semua. Ia datang seperti api yang menyebar, cepat, terang dan berbahaya. Karena setelah proklamasi, pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah Indonesia ada, melainkan siapa yang menguasai Indonesia. Belanda ingin kembali. Sekutu datang, kota-kota menjadi medan tarik-menarik. Di banyak tempat, kekuasaan berganti tangan dalam hitungan hari, senjata beredar. Pemuda-pemuda yang dibentuk oleh masa pendudukan, dengan disiplin, dengan latihan, dengan kemarahan, menjadi kekuatan yang tidak selalu bisa dikendalikan oleh para pemimpin politik. Revolusi adalah masa ketika idealisme dan kekerasan berjalan beriringan, dan Setiabudi, yang sejak awal percaya pada persatuan lintas golongan, kini melihat betapa mudahnya persatuan retak ketika ketakutan dan dendam mengambil alih. Ada satu sisi revolusi yang jarang dibicarakan dengan nyaman, kekerasan terhadap mereka yang dianggap bukan kita, orang Indo-Eropa, orang Belanda yang tertinggal, kelompok-kelompok yang dicurigai kolaborator, bahkan sesama pribumi yang dianggap salah posisi. Semua bisa menjadi sasaran. Dalam situasi seperti itu, identitas Setiabudi kembali menjadi medan ranjau. Ia sudah memilih nama Indonesia, ia sudah memilih posisi politik, tetapi revolusi tidak selalu punya waktu untuk memeriksa riwayat seseorang dengan teliti. Revolusi sering bekerja dengan label cepat, kawan atau lawan. Dan disinilah nama yang diganti menjadi lebih dari simbol. Ia menjadi pelindung sekaligus ujian. Danudirja Setiabudi, nama itu bisa membuka pintu di satu tempat, tetapi bisa juga memancing kecurigaan di tempat lain. Mengapa orang yang lahir sebagai Douwes Dekker sekarang memakai nama seperti ini? Apakah ia benar-benar bagian dari perjuangan atau hanya menyesuaikan diri? Setiabudi hidup cukup lama untuk tahu bahwa kecurigaan adalah mata uang politik yang paling murah. Ia tidak perlu bukti, ia hanya perlu suasana. Di masa revolusi, peran Setiabudi tidak selalu tampil sebagai komandan lapangan atau orator besar di rapat raksasa. Ia bukan tipe pemuda bersenjata. Ia adalah orang tua dengan pengalaman panjang, dengan jaringan, dengan kemampuan menulis dan berpikir strategis, dengan pemahaman tentang bagaimana dunia internasional memandang sebuah gerakan. Ia lebih dekat pada kerja-kerja yang tidak selalu terlihat, memberi nasihat, menghubungkan orang, membantu membangun institusi, ikut dalam upaya-upaya kenegaraan dan pendidikan yang dibutuhkan negara baru yang masih rapuh. Negara baru itu pada 1945, 1949, seperti rumah yang dibangun sambil dihujani batu. Pemerintahan harus berjalan, tetapi kantor bisa dipindah karena kota jatuh. Administrasi harus dibuat, tetapi kertas dan mesin tik bisa langka. Tentara harus dibentuk, tetapi senjata tidak cukup. Diplomasi harus dilakukan, tetapi dunia belum tentu peduli. Dan di dalam negeri, perbedaan strategi terus menganga, berunding atau bertempur, kompromi atau total, pusat atau daerah. Setiabudi yang sejak awal terbiasa melihat politik sebagai pertarungan ide dan organisasi, memahami bahwa revolusi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal kemampuan bertahan dalam detail, mengatur sekolah, melatih kader, menulis dokumen, menyusun argumen, membangun legitimasi. Ia juga tahu bahwa revolusi bisa memakan anaknya sendiri. Orang-orang yang dulu bersatu melawan kolonialisme bisa saling menuduh, saling menyingkirkan, saling berebut posisi, dan bagi seseorang seperti Setiabudi, yang identitasnya sejak awal tidak pernah murni dalam kategori rasial kolonial, situasi itu bisa lebih berbahaya. Ia bisa dijadikan simbol persatuan, tetapi juga bisa dijadikan kambing hitam ketika persatuan gagal. Di tengah kekacauan itu, ia tetap membawa satu keyakinan yang tidak berubah. Indonesia bukan soal darah. Indonesia adalah keputusan politik, keputusan untuk hidup bersama dalam satu nama, satu nasib, satu tanggung jawab. Keyakinan itu terdengar sederhana, tetapi di masa revolusi, kesederhanaan seperti itu justru sulit dipertahankan.
Karena orang lebih mudah percaya pada garis yang tegas, kita dan mereka. Dan Setiabudi selalu mengganggu garis itu ketika perundingan-perundingan dengan Belanda berlangsung, dengan segala drama diplomasi, dengan tekanan internasional, dengan pertempuran yang masih terjadi. Setiabudi melihat bagaimana kolonialisme mencoba kembali, bukan hanya dengan tentara, tetapi dengan bahasa ketertiban, bahasa federalisme yang bisa memecah, bahasa perlindungan minoritas yang kadang tulus, kadang menjadi alat untuk melemahkan republik. Ia sudah lama mengenal cara kolonialisme bekerja. Bukan hanya memukul, tetapi juga membujuk, memecah, memberi label ekstrim pada lawan, moderat pada yang bisa diajak bicara, dan ia juga mengenal kelemahan gerakan sendiri, mudah terpecah oleh perbedaan taktik, mudah terseret oleh emosi, mudah lupa bahwa musuh utama selalu senang melihat kita bertengkar. Tetapi revolusi tidak bisa dijalankan hanya dengan nasihat, ia dijalankan oleh orang-orang yang lapar, marah, berani, dan kadang nekat. Setiabudi mungkin merasa pada saat-saat tertentu bahwa ia kembali menjadi pelopor yang berdiri di pinggir, melihat sejarah bergerak cepat, sementara dirinya harus memilih langkah yang tidak membuatnya tersingkir, atau lebih buruk, membuatnya menjadi beban. Lalu datang 1949, pengakuan kedaulatan, perang yang panjang itu, dengan segala luka dan komprominya, mencapai bentuk resmi. Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Bagi banyak orang, ini adalah garis akhir. Bagi Setiabudi, ini lebih mirip garis awal yang terlambat. Karena setelah pengakuan, pekerjaan yang sebenarnya dimulai, membangun negara dari reruntuhan, dan di sini, orang-orang seperti Setiabudi dibutuhkan bukan karena mereka paling populer, tetapi karena mereka punya memori panjang tentang bagaimana ide Indonesia lahir, bagaimana ia hampir mati, bagaimana ia bertahan lewat pendidikan, tulisan, jaringan, dan keberanian yang tidak selalu heroik di foto. Namun negara baru juga punya kebiasaan baru. Ia mulai memilih pahlawannya. Ia mulai menyusun narasi, ia mulai menentukan siapa yang ditempatkan di depan, siapa yang di belakang, dan Setiabudi, dengan latar Indo-Eropa, dengan sejarah konfrontasi, dengan gaya yang tidak selalu mudah diatur, tidak otomatis cocok dengan semua kebutuhan politik masa damai. Masa damai pun bukan benar-benar damai. Tahun-tahun awal, republik penuh ketegangan, konflik politik, perbedaan visi, persoalan ekonomi, persoalan integrasi wilayah, persoalan tentara dan sipil. Negara muda itu seperti tubuh yang baru belajar berjalan, tetapi sudah harus berlari. Setiabudi tetap berada di orbit kerja-kerja kenegaraan dan pendidikan. Ia bukan orang yang tiba-tiba pensiun dari sejarah, tetapi tubuh manusia punya batas. Usia mengejar, penyakit datang, dan ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh kemenangan politik. Kelelahan karena puluhan tahun hidup dalam kecurigaan, dalam pengawasan, dalam pertarungan yang tidak pernah benar-benar selesai. Di Bandung, kota yang dulu menjadi tempat ia menanam benih, ia menutup hidupnya pada 28 Agustus 1950, tahun yang simbolik. Indonesia baru saja melewati fase federal yang singkat dan kembali menjadi negara kesatuan. Negara itu masih muda. Banyak hal belum selesai, banyak hal baru akan dimulai. Dan ketika orang menyebut namanya, mereka menyebut dua nama sekaligus, seperti dua lapisan kulit yang tidak bisa dipisahkan. Ernest François Eugène Douce Decker, nama yang membawa jejak kolonial, jejak keluarga, jejak dunia yang melahirkannya. Dan Danu Dirja Setiabudi, nama yang ia pilih, nama yang ia bayar dengan pengasingan, kecurigaan, dan kesendirian, tetapi juga nama yang membuatnya berdiri di sisi yang ia anggap benar. Ada orang yang ingin melihatnya sebagai simbol yang rapi, Indo-Eropa yang menjadi nasionalis, selesai. Tetapi hidupnya tidak rapi, hidupnya penuh gesekan. Ia bisa keras kepala sampai menyulitkan kawan. Ia bisa impulsif, ia bisa terlalu tajam dalam kata-kata, ia bisa membuat orang merasa tertantang, bukan dirangkul.
Dan justru karena itu, ia nyata. Warisan terbesarnya bukan hanya organisasi yang ia dirikan di masa muda, bukan hanya tulisan-tulisannya yang pernah membuat pemerintah kolonial panik, bukan hanya sekolah yang ia bangun di Bandung. Warisan terbesarnya adalah satu tindakan yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya radikal. Memilih untuk menyeberang kelas, menyeberang ras, menyeberang kenyamanan. Memilih untuk mengatakan Indonesia ketika kata itu belum punya negara. Memilih untuk mengganti nama bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk menyatakan diri, dan pilihan itu di negeri yang lama dipaksa percaya bahwa identitas ditentukan oleh kategori kolonial adalah bentuk kemerdekaan yang paling awal, kemerdekaan sebelum kemerdekaan, kemerdekaan yang dimulai di dalam diri, lalu menuntut dunia di luar untuk menyesuaikan diri, karena pada akhirnya Danudirja Setiabudi adalah pengingat yang tidak selalu nyaman, bahwa bangsa ini sejak awal tidak dibangun dari kemurnian, melainkan dari keberanian orang-orang yang berani mengikat nasib bersama, meski asal-usul mereka berbeda, meski bahasa ibu mereka berbeda, meski dunia tempat mereka lahir mencoba menempatkan mereka di kotak-kotak yang kaku. Ia lahir dari dunia kolonial, ia dibentuk oleh dunia kolonial, lalu ia melawan dunia kolonial dengan senjata yang paling ditakuti, kekuasaan, kata-kata, sekolah, dan kemampuan membuat orang membayangkan diri mereka sebagai satu bangsa. Dan ketika ia pergi pada 1950, Indonesia masih terus bertanya-tanya, dengan cara yang kadang halus, kadang kasar, siapa yang berhak menyebut diri Indonesia? Setiabudi sudah menjawabnya sejak lama, bukan dengan pidato terakhir, bukan dengan monumen, melainkan dengan hidupnya sendiri. Yang berhak adalah mereka yang memilihnya, lalu bersedia membayar harganya.